Nah, kita sudah terlanjur menjadi orang yang bukan desa tapi juga belum kutha. Jadi kita ini sedang tanggung dan Anda harus mengambil keputusan mulai hari ini, belajar mengambil keputusan yang tepat. Pertama sebagai diri sendiri, kedua untuk keluarga Anda, ketiga kalau memang diperlukan kita harus punya pengambilan keputusan yang sifatnya lebih luas sampai ke tingkat bangsa dan negara. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah landasan-landasannya, Mas. Misalnya sistem keuangan. Sing jenenge dhuwit iku nek kon koyok remi, teplek apa gaple, iku nganggo kertas kalau rek. 5.000 ya, tapi jane mek utawa anu apa jenenge korean iki lho sak beteng iku dianggap 10.000 misalnya ngono lho. Jadi uang yang dia bilang ilusi tadi itu sebenarnya adalah nek matematik itu X dan Y. Jadi bukan angka yang sebenarnya, bukan barang yang sebenarnya, dan bukan kekayaan yang sebenarnya. Nah, ini yang dianut oleh sistem keuangan internasional karena memang sudah dikendalikan dan di brainwash sedemikian rupa sampai tingkat setiap negara tidak mungkin mengelak lagi, kan gitu. Nah, yang harus kita pikirkan adalah ada dua sistem yang lain. Yang dulu tradisional adalah sistem barter, sistem tukar menukar barang. Bisa saja Anda di sebuah desa, asalkan Anda punya putaran ekonomi sendiri, diubengno dhewe cilik-cilik, dan yang bikin bangsa Indonesia hidup itu sebenarnya karena rakyatnya masih punya putaran-putaran sendiri. Ada pengaruh terhadap pengaruh dari dolar naik turun, ada pengaruhnya, tetapi persentase pengaruhnya masih kalah sama putaran orisinal dari ekonomi rakyat. Jadi misalnya kalau masih ada pasar tradisional itu masih lumayan. Tapi kalau pasar sudah mulai dibakar, bukan terbakar loh ya, itu dibakar untuk supaya Anda semua terlibat di dalam sistem keuangan yang dibangun secara global tadi itu. Yang sudah direncanakan sebenarnya embrionya sejak 700 tahun, kemudian pasca politik etis, ya, kemudian disempurnakan menjelang, kalau Indonesia menjelang kemerdekaan. Jadi itu rutenya sudah sangat jelas dan Anda tidak perlu mengutuk itu dan tidak perlu mendramatisir itu. Anda cukup berpikir, mempelajari itu semua secara seksama sehingga Anda besok mampu melakukan minimum Anda dan keluarga Anda mandiri. Minimum awakmu duwe kebon dhewe cilik, wis apa sing gak perlu tuku, misalnya lombok gak perlu tuku, kubis gak perlu tuku, tak apalah habis turute. Jadi meningkatkan kemandirian keluarga Nah itu yang perlu difikirkan supaya kalau bebas dari pengaruh keuangan dunia tidak bisa, tapi menguranginya bisa, gitu ya. Sama dengan judi dan zina itu tidak bisa diberantas, tapi mengurangi bisa. Kalau teori kita dijoli dulu, saya memberantas pelacuran tidak bisa. Mengurangi juga harus kerjasama sama Bu Risma, ya. Tapi kalau menjamin bahwa keluarga saya tidak akan menambahi jumlah pelacur, insya Allah bisa. Ngono ya, jelas ya. Ada 3 level ya. Anda juga begitu. Nek aku bebas pengaruh dolar dan sistem keuangan dunia gak iso. Nek aku berantas aku juga iso. Tapi nek aku memastikan bahwa aku iso urip, aku duwe Gusti Allah, aku duwe alam, aku duwe rezeki, aku duwe rahmat min haitsullah tasib, aku duwe kabeh, insyaallah dengan pertolongan Tuhan saya tetap bisa hidup tanpa negara pun. Dan sudah terbukti di Indonesia sebenarnya negara ini tidak punya peranan penting sama sekali terhadap kehidupan rakyat, bahkan mereka mengurangi kemampuan rakyat. Upama gak negara, rakyat jauh lebih makmur dengan perjanjian-perjanjian horizontal di mana-mana seperti negeri Madinah dulu. Sebenarnya aslinya, oke. Nah, barter ya gak mungkin saya kira, rodoan. Ya apa sepeda motor dijolno apa? Maksud dijolno pari 10 ebor. Ya gak iso wisan. Barter juga sudah mustahil. Tapi dalam jangka panjang kan sebenarnya sudah lama orang-orang aktivis Islam menawarkan sistem dinar. Jadi kalau bisa besok-besok itu keuangan, jadi setiap mata uang itu seharga barangnya, itu benar-benar seharga angkanya. Jadi nek ono koin 10.000 itu benar-benar barangnya bernilai 10.000. Itu relatif akan lebih terjamin dalam jangka panjang. Nek saya kira agak
Iku pokoknya kertas dicetak seret, nek digambari kethek 10.000, nek gambari bedes 20.000 lah ngono. Itu make apen-apen. Itu yang dia sebut tadi. Nah, kita harus berpikir jangka panjang. Gak kelakon awakmu, gak apa-apa anakmu. Gak kelakon anakmu, gak apa putumu. Gak kelakon sampai akhirat, gak masalah. Yang ditagih oleh Allah adalah perjuanganmu, bukan hasilmu. Kamu menanam padi, yang dipahalai Tuhan adalah kamu menanam dan memeliharanya. Kamu tidak panen karena hama, tidak panen karena banjir, tidak masalah di mata Allah. Kamu pasti diberi gantinya dan kamu tidak disalahkan Allah hanya karena tidak panen. Tapi kamu pasti disalahkan Allah kalau kamu tidak menanam dan memelihara tanaman. Mohon ini jadi prinsip hidup kita. Makanya Anda tahu, saya ini 40 tahun ngene terus iku gak tahu panen. Kata laporan, ayo. Sementara nek kate wali kota ngene cok ping 3 ping 4 kepethuk langsung panen dadi wali kota. Dadi presiden mek blusukan rono blusukan rene iki duwe APBD barang. Nah aku blusukan duwe sapa? Dan aku gak kepingin panen kata laporan. Aku sembahyang gak kepingin swarga. Aku sembahyang mergo aku cinta Allah, aku tergantung Allah. Perkara Allah kate lapo monggo sak karepe. Ngaku nganut karo Allah lillahi ta'ala, jare lillahi ta'ala. Gak ono komane lillahi ta'ala iku, gak ada koma lillahi ta'ala koma asal swarga lho. Kadek koma-koma iku apa? Akhirnya koma uripmu. Ngono rek ya. Oke. Jadi mungkin tidak tercapai enggak apa-apa Mas, tapi sistem dinar itu pelajari. Pelajari. Kan Anda bisa suatu hari membuat komunitas yang pakai itu. Iso. Ada Allah. Jadi nomor 1 tauhid beres. Tauhid harus beres. Jadi kalau kamu sekarang bertengkar antar golongan iki bid'ah iki ahwa iki udemos iki pemungutan suara macam-macam itu semua tidak akan berlaku kalau tauhidmu bisa dipercaya. Jadi saya itu mau dielek-elek kayak apapun di internet, di YouTube, dimanapun sakarepmu, tapi kamu tidak akan bisa membuktikan bahwa saya anti tauhid. Dan sepanjang saya tetap bertauhid ilallah, kamu tidak akan bisa apa-apa kepada saya. Kamu tidak akan bisa menembak saya. Saya sudah hidup di segala zaman, sejak zaman Bung Karno, dan tidak tersentuh oleh siapapun kecuali Novia. Ya apa sing oleh situ ikut tok ya. Itu ya Mas ya. Jadi ini tolong pelajari. Jadi ojo sedih kon soal dolar, ojo sedih soal apa-apa. Kon iso apa? Anakmu meneh-meneh ya apa? Mulai kayak diciptakan cuaca. Tolong berpikir cuaca. Anda semua itu melok masuk angin kabeh dan yang bikin cuaca itu di sana, tidak di sini. Termasuk presidenmu itu demam, flu, watuk, gak karu-karuan bentil. Karena dia ikut atmosfer yang diciptakan, yang dia sebut tadi. Nggak usah sebut Yahudi internasional, wis ro kabeh. Itu ya. Ini yang soal keuangan. Terus mari ngono siji menanan ono sing perlu saya respon. Saya kasih contoh lagi. Misalnya Jogja ada konflik mengenai keraton segala macam. Dari dulu itu saya tidak mau ngurusin babalah Jogja katanya ini kayak ngono bah buwono bah bawono podo ae wonge ya ngono iku tok. Yang penting adalah kita mengambil pelajaran bahwa Indonesia ini suatu hari harus melakukan revisi atas tata negaranya. Kita ini adalah bangsa yang membunuh potensi kita sendiri secara politik, secara kebudayaan dan secara macam-macam. Jadi misalnya, mana ada negara Eropa yang pakai demokrasi? Spanyol itu kerajaan, Belanda kerajaan, Denmark kerajaan, Inggris kerajaan. Lah kok gaya kon republik itu? Gayamu republik. Saya bukan tidak setuju republik. Kalau memang republik, kamu harus tahu pilarnya. Aku sudah bikin pilar negara ini untuk masa datang. Sebab pilarnya saya ini salah. Cuman ya apa kata tak salah no wong sing gawe gak paham. Ya apa kon iso ngandani wong sing gak paham? Kan gak iso. Gak iso wong dhek yo gak paham. Di Indonesia ini kan emas bisa dibatukan dan batu bisa dianggap emas, betul enggak? Karena tidak pernah jelas antara emas dan batu, maka permainannya akeh semua. Nah dan akeh menggembirakan orang, bisa jadi kompensasi, tapi sebenarnya harus Anda lihat itu
clue atau gejala dari apa? Karena Allah itu memberi amsal-amsal, mudah-mudahan bukan klinik, mudah-mudahan itu petunjuk Allah. Setiap kali Allah memberi petunjuk, Anda jangan pernah meremehkan. Tak kasih contoh misalnya, Anda kan sudah dikasih tahu mengenai bahaya El Nino, ya. El Nino itu hukum alam, tetapi dia akan punya pengaruh terhadap perekonomian, politik dan sebagainya. Juga punya pengaruh terhadap cuaca dalam secara keseluruhan. Nah, kalau Anda memperhatikan grafiknya El Nino, itu ketika dia memuncak sampai ke tingkat yang tinggi, itu selalu bareng atau bisa dikatakan dia merupakan pertanda dari kejadian-kejadian besar di Indonesia. Jadi El Nino misalnya ngene ya, ngene iki pas mundak ngene iki yang kita ambil, saya sebut mulai tahun 1957-58 itu El Nino munggah. Disitulah terjadi pemberontakan besar yang namanya PRRI dan Permesta. Disitulah Kartosuwiryo, disitulah Kahar Muzakar, yang anak-anak sekarang udah nggak tahu. Itu geden-geden itu biar. Disitulah mulai Indonesia menjadi terpecah sebenarnya secara elit. Disitulah Bung Karno menjadi bukan Bung Karno seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Itu tahun 57-58. Kemudian biasa 65 naik lagi, Gestapo terjadi, G30S yang sekarang mulai mau yang kemarin hampir Presiden minta maaf kepada PKI dan kita sudah omongkan toh di MAIA gitu ya. Artinya kita sudah punya data-data semuanya itu di Bambang Wetan ya, kita minta Pak Kiflan segala macam itu. Terus 65 Gestapo. Saya nggak akan perpanjang. Gestapo itu kapan-kapan harus Anda pelajari benar, karena di Menturo ini G30S itu sangat mengerikan. Dan saya masih punya teman-temannya Cak Fuad di 2 desa di sebelah utara itu dulu, salah satu Algojo dulu. Dan tidak trauma, nek wong Indonesia iku mateni wong sak ngono kae gak trauma. Nek wong Amerika iku ditabok bapake ngono, engko gede dadi pembunuh berantai. Nek kene iki bendina dikaploki ya gak. Malah matur nuwun karo bapake lah ngono sih. Betul ndak? Karena bapak ngaplok itu kan didik gitu loh. Kayak Iyus iki ben, Iyus iki. Nek wis ditangano isu iku ya tangi. Terus nang kamar mandi tapi turu nek kamar mandi. Aku mesti karo ndodok karo turu meneh karo ayahku cengkewe nglebokno kamar mandi apa? Didelep-delepno itu Yus. Dan Yus tidak pernah dendam. Karena itu pendidikan yang kita syukuri lah ngono. Wah, aku nek gak dikaploki bapak biyen gak dadi kaya ngene. Ngono nek wong Indonesia ya. Saiki HAM. Wah, njiwir HAM. Nyelentik kekerasan terhadap anak. Dadi apa anakmu meneh-meneh? Wis to, delok lak cengeng-cengeng ngene wis gak ono wajib militer. Karena terjemahannya salah. Violent itu terjemahannya bukan kekerasan, kekejaman. Kalau kekerasan itu boleh pada konteksnya. Lalu kalau didik tentara gak oleh keras, siapa? Karena maju sak karepmu kate maju gak ya gak apa-apa. Ya apa? Militer demokratis ngono. Siap gerak. Mungkin sik tapak sik ngerokok Pak ngono coba. Ana tentara ngono gak sih tentara. Kekerasan itu penting pada tempatnya. Wis tergantung kasusnya apa. Tidak mungkin ada badan manusia yang tidak ada kekerasannya. Belum kudu keras. Kan gitu. Nek gak ono belunge, gak ono anatomine, dadi sarung kan. Ngemprek ngono iku ya. Ya apa nek gak ono belunge? Lah kaya amubang ngono kan nanti ngene. Demikian juga mentalmu, ada saat-saat kamu harus berbuat sangat keras kepada dirimu sendiri, bahkan kepada anakmu. Nek anakmu sampai narkoba, keras sama dia. Gak embung gablok meja, embung ngaplok areke. Gitu loh. Harus keras. Untuk soal prinsip harus keras. Kejam tidak boleh. Kejam lain lagi. Aku takon contohnya, kon meletak tonyo ta meletak idoni? Mana yang lebih kejam? Ngidoni ta nonyo? Ngidoni. Utawa nggak usah ngidoni.
kon tak celuk karo jenenge bapakmu, ngono tok wis. Lak jek anu tonyo-tonyoan sih. Nggih ta, Mbon? Bapakmu sapa jenenge, Mas? Kon jangan diceluk karo jenenge bapakmu lu gelut temen zaman biyen ndak iya? Ngono lho. Makanya nek jare wong Madura daripada putih mata lebih baik putih tulang. Kan begitu. Nah, itu yang hilang sekarang. Orang tidak punya martabat, tidak punya harga diri. Tidak malu, seharusnya malu. Tidak merasa hina, seharusnya merasa hina. Malah bangga. Wis jelas terdakwai malah. Ngene, ya apa arek saiki? Iki malaikat bingung ndelei. Kan iki malu, sret kan. Iki sret iki gak. Jadi bukunya malaikat dirubah habis, ngeprint bolak-balik. Ya, ya, oke. Jadi suatu hari konstitusi dasar kita harus kita rubah. Sudah berkali-kali saya ngomong negara dan pemerintah apa segala macam banyak sekali. Nah, terakhir yang tsunami tadi ya G30S, ya. Terus tahun 82-83 tsunami, kok tsunami apa? El Nino naik lagi. Itu terjadi pembakaran dan penjarahan atas toko-toko Cina di Solo bersamaan dengan peristiwa Tanjung Priok yang dahsyat itu dan peristiwa Lapangan Banteng 82-83 ya. Terus 97-98 naik lagi, disitulah terjadi Trisakti reformasi dan ini akan naik lagi El Nino nanti bulan Oktober dan November. Ono apa? Karo gitu ya. Jadi ya Allah, saya gitu ngomong nek wiratan ya Allah El Nino, enggak sampai nunggak. El Nino, El Nino, El Nino. Ya, bingung kiaimu. Kon kok apa wiritan apa lho? Niki wirid padang bulan niki. El Nino, El Nino, El Nino, El Nino. Loh, walau alam gak ro rek. Ya tapi wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim, ngono ya. Kalau sing apal berarti nek aku salah, kalau sing ngelingno aku gak salah. Oke. Nah, terakhir sekali, Dek. Wong arek-arek PHK sakmono kae. Sing gak PHK golek penggawean angel koyo ngono lak ngono sih. Loh. Malah kene iki dinyek-nyek SDM rendah sampai ditekakno wong-wong sing cewek gurung iso iku. Sing peper iku lho. SDM-nya tinggi, modal ya dari sana, manajemen dari sana, tenaga kerja dari sana, melbu Indonesia di berbagai tempat tambah ke. Ngono sih rek. Saiki sementara terus diene dikai 17 aku dikai ayo kerja. Ndas mungkin iki aku kerja dipecat deh saiki ngomong ayo kerja lek iklan larang. Lho kula niki menyambut gawe dipecat wingi sakniki sampean kongkon kerja. Ya napa sampean niku. Terus aku pas pertama metu ayo kerja iku aku pas di hotel di Jakarta iku pas di basement. Pawanas ngene iki lho. Pawanas dadi satpam kanggo klambi kuandel njogo kendaraan di nisor iku pawanas kaya ngono tahan arek-arek berjam-jam. Terus ana ayo kerja. Mure-mure arek-arek. Kon tak konrene temen lho. Panas kaya ngene lho. Wis kaya ngene nyambut gaweku digamelani anak bojoku, jek dikongkon ayo kerja. Dobel ya arek-arek ngono kan. Itu Mas ya. Ah. Ya apa enake? Kok ndek apa diterusno? Ndak, maksudnya iki lho rek aku niku. Maksudnya iki mang lho. Andodo uwal cewek iki mang lho rek. Anda tahu tadi Indonesia ini tidak berlaku logika apapun. Ya toh? Enggak ada yang berlaku. Kudune muring-muring gak ono sing muring-muring. Kudune bangkit tidak ada yang bangkit. Kudune ada reaksi tidak ada reaksi. Kudune nek wong lara iku aduh ngono gak ono sing aduh.
Langsung tepak Indonesia iki. Ini sangat misterius sehingga sampai saya itu batin di zaman Nabi siapa ya pernah terjadi seperti ini. Nek zaman Nabi Muhammad ketoke kok mek telu. Nek gak kafir, muslim, munafik ngono tok, jelas rodokan. Dan wongnya jelas. Ya toh? Ditambah Abu Thalib. Secara tindakan sangat islami, tapi iki wis syahadat gurung kene gak ro mek ngono tok. Tapi disebut munafik tidak bisa. Karena dia pelindungnya Rasulullah dan perjuangan Islam sangat tergantung sama beliau. Tapi kalau Musailamah al-Kadzab jelas munafik. Kan gitu. Nek Abu Sofyan jelas kafir. Lha saiki iki ya apa le menuntokno? Ya apa le Abu Sofyan iku sing endi? Umar bin Khattab iku sing endi? Iku gak iso nuntokno. Ndek muktamar Jombang lho angel ndoleki. Nggih ta mboten? Angel ndoleki. Sing endi? Aku gak nuduh sapa-sapa lho. Bener-bener angel. Jarak antara identitas dan performanya dengan perilakunya itu jaraknya tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kan gitu. Dan ini tidak menjadi pelajaran apa-apa. Karena saya sudah mencatat di Jogja, sudah tak catat di KP, aku monitoring tiap detik. Gitu loh. Dan saya sangat cinta sama NU, maksud tidak. Saya sangat cinta sama Muhammadiyah, maksud tidak. Aku nggak Nahdlatul Muhammadiyin. Dan 17-an kemarin, manjian kemarin kan di sebelah kanan saya ini ada Muktamirin NU, yang sebelah kiri saya ada Muktamirin Muhammadiyah. Bahkan yang dari Muhammadiyah ini adalah cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi malam ditayangkan di ADTV Jogja. Dan di belakang ada kalimat Muktamar Nahdlatul Muhammadiyah. Kurang ya apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, iki ya apa enake dijarno ae ta. Nah, nomor 1 pelajarilah sejarah. Dari segala sudutnya, sejak kubilaikan. Cheng Ho. Itu ya. Terus peristiwa-peristiwa di zaman Amangkurat, di zaman Sultan Agung. Kemudian pemberontakan-pemberontakan bermacam-macam, kasus-kasus yang menyangkut teman-teman kita Tionghoa itu. Kadang-kadang mereka adalah bagian dari kita, kadang-kadang mereka adalah tamu kita. Secara psikologis dia berubah-ubah. Pelajari secara seksama dengan catatan jangan ada yang menyangka kita rasis. Rasis ya apa? Kurang ya apa? Ada berabad-abad menerima mereka semua. Ya tak? Kita terima mereka. Ojo ngomong rasis. Aku kecilik bal-balan iki karo arek sedamar karo cah iku Cina cah Sumambito karo sing sedamar iku lho rek ndi ngrudo iku. Aku bal-balan yo karo Cina-Cina ket biyen. Wong kadang-kadang ana kancaku Cina luwih anti Cina timbangane aku kok. Ana kancaku ngene iki. Ngene iki mripate merem cuwinono ya. Terus engko nek liwat kutha karo aku dasar Cina. Lho capurmu dhewe kaya ngono. Jadi jangan dibilang kita rasis, jangan dibilang kita anti Cina loh. Kiai Kanjeng mengaransemen lagu-lagu Cina ya, tolong jangan bilang kita rasis. Aku mencintai mereka lebih daripada mereka mencintai saya. Betul enggak? Aku siap menolong mereka. Aku menghalangi kerusuhan di Muntilan dan Magelang dengan saya suruh kumpul semua tokoh-tokoh Cina dan tokoh-tokoh Laskar di Katipiro. Saya damaikan. Jadi ojo ngomong aku rasis. Engko tak culno temen lo. Gitu ya. Jadi kita ngomong ini jangan ada yang ngomong kita rasis. Jok macam-macam kok. Ojo meneh kok Cina, ojo meneh kok Arab, ojo meneh kok Barat. Jin tak terima kate lapokan. Setan tak terima. Sebab aku yakin karo awakku sehingga aku gak terganggu karo setan. Kon sing jek alergi karo setan mergo kon jek iso masuk angin oleh setan. Kate lapokan. Setan ini aku ngimami ayo niki melok pisan ngene. Ampun ngoten sampean cak. Ya ngene melok. Kon apa benci-benci setan itu. Kon berarti jek terpengaruh ta karo setan. Nek kon gak terpengaruh setan tenang-tenang ae to. Badai liwat, badai yang gudo tak gudo ganti kon. Mulane kene sampai aku sampai kepingin kepethuk macam-macam iki gak ono sing kepethuk, gak ono sing gelem ngetok nang aku. Wingi Kiai Kanjeng ndek
lawen dhuwur iku sing jenenge pocongan iku beratus-ratus. Beratus-ratus ndek gunung iku. Nemoni Kiai Kanjeng. Macem-macem bentuke mang kabeh ketok Kiai Kanjeng kecuali aku. Aku sing gak ketok dhewe. Meneh takon ono Kiai Kanjeng, lho kabeh iku. Ono sing semaput, ono sing gak karo-karo Kiai Kanjeng dikuetoki sak unu kae nggone. Aku gak ketok dhewe, aku gak ro apa-apa, bab-bab ngono kuwi gak ro apa-apa. Rasane ati wani ngetok tak tunyo temen kan ngono aku. Jadi sebentar lagi Oktober November kita mohon kepada Allah ono apa ae sampean tidak kena gitu ya. Sampean min haitsu la yahtasib Allah yahfazukum jami'an. Terus dijarno kata gak dijarno pikiran. Lagune dinyanyekno bendino. Balonku ada 5 ya. Rupa-rupa warnanya. Terus merah hijauku merah hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Nah saiki iki meletus balon. Opo kok oleh ngarang iki biyen kok sing meletus iku balon ijo. Iku masalahe rek. Wis nek kok terus-terusno iki kok meledos lho rek. Pelembungane meledos. Sing meledos duduk abang. Duduk kuning. Ya ta? Sing meledos ijo. Nek Indonesia ijo iku ana loro. Sijine tentara, sijine wong Islam. Nggih ta mboten? Ya apa? Meledos ta gak? Ayo sakarepmu. Ayo nganut aku. Terusno. Nek wani. Ayo terusno. Mungkin iki wis ngenten-ngenteni arene arek-arek iki. Wis nyambut gawe gak cetha ngene wis ket biyen njaluk wis ndonga ya Allah jadikanlah Cak Nun salah perintah. Ngono itu arek-arek iki. Dadi aku ngomong keliru ngongkon arek-arek mateni wong. Ngono karep arek-arek ngono iku. Aku gak mungkin keliru rek. Gak mungkin keliru gitu loh. Gitu loh. Soalnya tak klerekno sik tak ralat meneh kan gitu. Oke gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan fokus ke sekarang, tapi fokus dandani sing meneh dan mempelajari sejak sekarang. Kalau sekarang udah ada masalah. Dan masalah asal Anda punya ekonomi mikro, duwe putaran dhewe, duwe perjanjian dhewe, terpengaruh tapi tidak banyak. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Monggo diterusno Pak Yus. Mas. Masih ada lagi yang nampakkan, Mas? Yang tadi top yang belum. Yuk, mau Mas? Sudah? Oke Mas, yuk maju. Mas ada yang belum? Nanti sama Cak Nun dirangkum ya, di samping tadi sudah. Sampean kok rupanya kayak Tuhan, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang belum cek kita ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar lemat-lemat dari kejauhan alam mimpi. Ada 5 tema tadi. Sebenarnya saya mau tak jawab habis, cuman wis tak dum lah arek-arek lah. Sing dereng mau Tuhan kalih setan ya. Ya. Saya mau menyinggung dolar. Kalau tunggu wingi dolar. Delok koran judulnya Jokowi titik terus mohon bantuan ulama berdoa untuk rupiah turun. Aduh ya Allah, lucu aku ini. Oke, terkait dengan seton. Tadi kalau dikaitkan dengan penjelasan Cak Nun tentang hukum rimba, terus ada rantai makanan di kenapa muncul hama, terus karena ada yang terputus rantai makanan itu sehingga muncul hama. Nah, apa yang terjadi pada seton ini juga karena menjalani takdirnya. Menurut cerita konon seton ini
terpaksa pakai nama ini, lahir bapaknya ini putus asa, punya anak mati, punya anak mati, punya anak mati. Di tengah itu begitu lahir dinamakan setan aja, dia nggak berpikir jauh seperti apa. Terus delalah kersane Allah diberi nama setan itu hidup sampai sekarang umur 39 tahun. Artinya ini adalah proses dalam menjalani takdirnya, istilah organisme, bukan artinya dia menjalani pokoknya dijalani kehendak Allah seperti itu. Terus di dalam itu suruh ganti nama terus sakit parah, terus akhirnya balik lagi setan lagi. Jadi saya kira orang tua dari bapak setan itu juga proses tadi dalam rangka menyempurnakan hukum rimbanya atau seperti apa, mungkin seperti itu kalau menurut pandangan saya. Ini menyimpulkan dari apa yang disampaikan Cak Nun tadi, mungkin seperti itu. Kalau yang Tuhan saya kurang memahami Tuhan yang dari Banyuwangi itu ya kira-kira juga sama ceritanya seperti setan, jadi pada menyempurnakan hukum rimba lah, kira-kira seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini aja Mas. Oke. Ada lagi Mas? Oke, monggo. Semakin banyak semakin bagus. Saling melengkapi ya. Nanti baru kita bisa dialog dengan channel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi tentang nama. Sebenarnya nama itu kan dari bahasa. Jadi kumpulan bahasa terus disepakati oleh banyak orang. Sama kayak nama wedhus. Kalau di Jawa kan sebelumnya harus disepakati dulu. Itu yang pertama, bahwa oh itu wedhus, itu sapi, itu harus disepakati. Itu yang kedua, nama itu salah satu hal yang tidak bisa dihak patenkan. Jadi kalau anak saya nanti saya kasih nama Ainun Najib, Cak Nun pun nggak bisa menuntut saya. Untuk selanjutnya, nama itu biar dikasih nama apapun seharusnya MUI tidak terlalu lebay dengan harus berubah nama atau apa. Karena hakikatnya orang itu ada zat, sifat, asma dan af'al. Kalau yang pernah saya dengar dari Cak Nun juga. Jadi zatnya orang itu, sifatnya orang itu, terus nama orang itu dan kelakuannya, af'alnya, seperti itu. Jadi nggak masalah lah mau dikasih nama Tuhan, Syaiton atau siapapun, seharusnya nggak terlalu lebay. Itu aja. Baik, ada lagi Mas? Biar semakin ya yang belakang. Oh maju Mas, yuk, nggak apa-apa. Cek tambah pinter kabeh. Priambodo dari. Ya, terima kasih Mas Priambodo dari Megalung. Di sini dulu ya Mas ya. Oke, Mas silakan Mas. Nama dan asalnya ya Mas ya. Dengarkan dulu biar teman-teman kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Sar, saya dari Pasuruan. Kang Sar. Ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Cak Nun tadi mengenai revisi di negara ini ya. Jadi revisi itu ingin mengerucutkan saja ya. Ada mungkin yang saya khawatirkan ketika pada revisi itu malah dijadikan kesempatan belajar dari sejarah yang lalu. Alhamdulillah ketika golongan muda peristiwa Rengas Dengklok itu sama Gusti Allah diselamatkan itu ya. Padahal selanjutnya ada agresi militer. Nah, meskipun terlambat. Nah, saya kekhawatiran saya itu selama proses revisi ada yang memanfaatkan hal itu. Atau kemungkinan malah. Jadi kalau singkatnya gini, yang dimaksud Camip saya nambahin dikit. Kalau Anda ngomong tauhid itu kan proses penyatuan diri Anda ke Allah. Nyawiji bahasa Jawanya. Siji nyawiji.
tuwahidu nafsaka ilallah, engkau menyatukan dirimu kepada Allah. Caranya menyatukan adalah mentaati semua yang dia tentukan, termasuk hukum alam. Jadi tauhid itu sebenarnya di dalamnya ada ilmu alam, ada fisika, ada zoologi, botani, ada matematika. Jadi seluruh pelajaran-pelajaran yang Anda jumpai di sekolah itu sebenarnya adalah ilmu tauhid sebenarnya. Cuman sekarang kita mengikuti satu pandangan yang sekuler atau sekularistik, di mana pelajaran-pelajaran kayak matematika, ilmu alam itu dianggap pelajaran umum yang atau disebut bukan pelajaran agama, sehingga Anda tidak pernah memiliki kepekaan dan asosiasi bahwa untuk menemukan bahwa itu semua adalah bagian yang sangat harus Anda olah sebagai bagian dari ilmu tauhid. Jadi kalau Anda bertauhid kepada Allah, Anda harus mengakui semua ciptaannya dan mengikuti semua hukum-hukumnya, mau tidak mau. Tidak ada jalan lain. Nah, peradaban modern ini adalah peradaban yang melawan sunnah Allah. Dia hanya taat sepanjang menguntungkan dia. Kan begitu. Misalnya Anda bikin mobil, bikin pesawat, ya Anda harus taat kepada gravitasi. Anda respon seperti ini, Anda tidak bisa tidak menyesuaikan dengan kehendak alam, kehendak Allah. Tetapi pada saat atau pada soal-soal atau pada bab-bab wilayah-wilayah yang Anda bisa langgar, Anda melanggar. Misalnya yang disebut Cak Mif tadi, ekosistem. Kenapa macan harus makan di bawahnya makan bawahnya lagi dan seterusnya. Itu Allah mengatur sedemikian rupa, itu oleh manusia dipotong karena kepentingan kapitalisme. Hancurnya pertanian di Indonesia kan karena kapitalisasi pupuk, pestisida pada waktu Orde Baru dulu kan gitu. Nah itu peluang-peluang di mana manusia bisa melanggar Allah. Jadi sesungguhnya pupuk yang tidak tepat, ya, penggunaannya itu adalah kekufuran. Kalau pakai bahasa agama itu kekufuran. Nah saya kira yang harus kita bangun sekarang, terutama oleh anak-anak muda, adalah cara melihat kehidupan, cara melihat masalah, cara berpikir, bahwa ternyata apa saja yang Anda pelajari, yang disebut ilmu umum, dari goniometri, stereometri, sampai ada tangen, kotangen, apa menanya, kosinus dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari ketaatan manusia kepada Allah. Begitu dia melanggar, dia pasti hancur. Nah, peradaban manusia modern ini sekian puluh % merupakan kekufuran kepada Allah. Misalnya tidak mau kerjasama dengan alam, tidak mau taat kepada hukum-hukum Allah. Itu berarti kekufuran dan tidak ada jalan, tidak ada akibat bagi setiap kekufuran kecuali kehancuran. Apa itu, Rek? Itu termasuk tauhid ya. Soalnya tahu kudu digoreng, gitu. Karena ada hukum Allah itu begini, terus akhirnya diciptakanlah oleh kebudayaan dan teknologi wajan tok gak cukup, rek kudu nganggo sotel kan gitu kan. Masuk kon goreng ini ya toh, kan gitu. Nah saya kira apa yang disebut Cak Mif ini, menurut saya kalau kurikulum nasional belum memakai dasar pikiran dan filosofi serta pengetahuan yang seperti itu, ya nggak usah ditagih lah. Wong Pak Noe ya gak iso. Wes saiki awakmu nggak dewe, memahami dewe. Itu loh. Kan kita ini kan pelajaran modern kan memotong sejarah sampai akhirnya lahir HAM. Hak asasi manusia itu kan lahir dari anggapan bahwa manusia itu moro-moro ono ngono tok. Moro-moro ono, terus dia memiliki dirinya sendiri, terus menungso iso gawe anak kan gitu kan. Terus menungso duwe hak. Padahal kalau Anda melihat konstitusi mengenai hak, atau dalam bahasa Inggris right, dalam bahasa Arab hakun,
Hak itu bukan hak seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Hakun itu adalah kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hakun nas, yang ada itu hakullah. Jadi hak asasi manusia aslinya tidak ada, karena manusia itu hanya dipinjami. Jangankan dipinjami pohon, dirinya pun dipinjami oleh Allah. Rambutmu ya disili, kan begitu. Maka engkau memperlakukan tanganmu juga harus sesuai dengan kehendak yang bikin, kata Cahyo tadi. Tidak bisa tidak. Itu sebabnya kita wudhu, karena kita melakukan sejumlah kesalahan. Meripat kudune digawe ndelok apa, ojo ndelok apa, kok langgar, terus dikai kesempatan wudhu. Erong kudune gawe ngambus apa, kok gawe ngambus apa liyane sing gak cocok, akhirnya kon dikon wudhu. Begitu juga Anda sudah tahu dalam maknya ilmu wudhu adalah ilmu rohaniah, ilmu mental, ilmu moral, bukan ilmu fisik, meskipun maintenance-nya adalah fisik. Orang maknya sudah tahu itu semua sejak dulu kala, bahwa masya sing ngentut iku selitmu, tapi sing diwudhoni raimu lah gitu. Kan begitu? Karena masalahnya bukan fisik, masalahnya adalah akhlak dan martabat. Sebab nek kon ngentut sing izin duduk selitmu, sing izin raimu. Gak ono wong ngentut sing terus nutupi selit. Wong ngentut iku mesti nutupi rai. Mulane saiki nek gawe KTP mesti sing difoto duduk selit tapi rai. Mosok ngene gak ngerti arek-arek isa. Berabad-abad kan sing ngerti. Lah jelas ah. Mosok ono kantor kecamatan gawe KTP meleding kabeh, jejer terus difoto bokonge gak situ lah gak ono sih. Sing ono adalah wajah, karena wajah ini yang merupakan pusat wudu, pusat pencerahan, pusat pembersihan, pusat pencahayaan. Wajah itu adalah ikonnya manusia, ikonnya khalifah. Dia adalah performa, main displaynya manusia. Disitulah letak dirimu, disitulah letak wajahmu. Maka Allah menyuruh kamu menaruh wajahmu di tempat yang paling bawah ketika sujud, bahkan lebih rendah daripada bokongmu. Lulak dasar Islami, dasar. Jadi pas sujud iki rada kudu guyu-guyu titik tepak temen iki sujud iki bokongku ndek ndukur nek kudu disara sipikan itu. Mulane kan ngono-ngono iku ndek batinmu kok syukuri. Gitu loh. Mulane wong sing penting raine, misale sapa? Misale Hartono. Hartono oh sing anu iku sing rada kreteng iku gitu kan sing didelok kan raine. Sing mosok sing dieling-eling gegere lah gak. Makanya yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah muwajah. Muwajah itu bertatap muka. Dan kita menghancurkan proses muwajah itu dengan satu teknologi yang membuat Anda bisa bertemu tanpa wajah, yaitu medsos. Kan itu kan? Media sosial, media massa, segala macam itu sebuah rahmat yang luar biasa dari penemuan dan inovasi manusia, tapi juga sebuah malapetaka yang sangat menghancurkan manusia kalau Anda tidak mengerti bagaimana memanfaatkannya. Itu sebabnya saya ingin memberi contoh kepada Anda bahwa saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun Twitter, dan saya tidak punya web. Yang punya web adalah organisasi yang namanya Progress, yang minta izin mendayagunakan apa yang saya omongkan untuk mereka sebarkan. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat. Wallahi belum pernah satu kali pun saya membuka website caknun.com. Gurung tahu buka. Jadi saya tidak pernah melihat hasil saya. Saya tidak pernah menikmati produksi saya. Saya tidak pernah menikmati prestasi saya. Saya adalah orang yang belum berprestasi, sehingga sekarang saya harus berprestasi. Gitu, saya nol terus. Biyen aku gak tahu numpuk apa-apa, nol terus pokoknya. Bondoku nol. Aku jek nol rek menesuk kudu ngene. Bengine ngono aku jek nol iki meneh kudu ngene meneh. Jadi produksi terus, poso terus, gak tahu riyo. Sementara kon niku riyo ae bendino. Dan kebudayaan bangsa Indonesia itu riyo terus. Kan ngerti maksudnya riyo terus. Sembarang dirayakan. Ya toh? Di perayaan. Sembarang perayaan iku ana sing di dalan wong akeh. Jogja macet iki 17-an saiki jek macet. Perayaan bendino. Ana sing drum band, ana sing aku
anak Islam, bareng beratus-ratus. Ya enggak apa-apa. Nah, ada perayaan-perayaan yang agak software sifatnya. Apa didik ngono dilembagakan. Wong mek ngaji lagu Jawa ngono Islam Nusantara. Wis ta ngaji ya ngono ae lho. Sing penting tajwide gak salah ngono tok ae. Aja arek dijenengi. Batekek, bategesan. Sing penting iso dibuka meneh dibungkus kertas koran wis dadi rokok meneh ngono lho sing penting. Jenenge gak penting, tapi kita kan sibuk sama nama, sibuk sama identitas. Maka Sabrang mengatakan, besok tolong tanyakan kepada Sabrang di Bambang Wetan. Tolong jelaskan mengenai betapa manusia modern adalah budak dari identitas. Kenapa orang menjadi budak dari identitas? Karena dia gagal menemukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah ketemu sama dirinya, maka dia berlindung di balik identitas. Sekjen NO, Ketua Tanfidiyah, Rois Am, menurut wali kota. Semua orang, aku Islam Nusantara, aku Islam liberal, aku Wahabi, aku Syiah, aku Sunni. Menurut kabeh, aku NU, aku Muhammadiyah. Tidak ada orang yang berani telanjang bulat dengan dirinya sendiri. Ya ojo terus kon kendel telanjang bulat. Iki bahasa rek, ojo terus kok terima dengan sejujur-jujurnya. Terus kok mulai muda. Tidak ada orang yang mencari dirinya sehingga dia tidak pernah menemukan dirinya dan dia tidak pernah tegak dengan dirinya sendiri. Dan elek-elek itu yang saya lakukan selama hidup. Ketika modernisasi awal-awal di tahun 70-an dulu mulai loh rek. Itu mulai loh, yang jenis development dimulai tahun 70-an awal, kan gurung lahir. Dan semua orang mengatakan, bahkan tadi siang saya Jumatan di Masjid Syuhada, itu masih seperti itu khotibnya. Khotib elit itu. Ya kita masih tertinggal oleh luar negeri, ngono ki lho. Ya, sing tertinggal apa nih? Kene iki mek gak temenan mek ngono tok. Nek soal tertinggal gak tertinggal, apa nih sing tertinggal? Ayo sebutan apa sih sing tertinggal? Mangan. Buadokane macam-macam koyo ngono akeh. Apa meneh wis? Handphone. Indonesia adalah pasar utama semua handphone. Dan launching pertama Apple pun di Indonesia. Dan sing paling pinter hacking ya arek kene. Cuman tidak punya pengusaha yang mendaya gunakan untuk. Tapi pinter-pinter kabeh arek Indonesia. Jagoan kan sing tertinggal, apa sing ketinggalan. Anggitmu di Korea iku misalnya di Korea di Hong Kong, oh TKW, TKI, aja merendahkan TKW, TKI. TKI kita di Korea itu gajinya termahal. Nomor 2 baru Vietnam, nomor 3 India, nomor 4 Filipina, ini sore Bangladesh, Kazakhstan, ngono niku. Indonesia paling mahal. Seandainya mereka penduduk Korea, warga negara mereka pasti jadi bos-bos di sana. Kamu pikir mereka goblok-goblok? Mereka penemu-penemu. Sing menemukan teknologi LTE, 4G, sopo iku? Arek-arek kene kabeh iki arek Kediri, arek kuno-kuno iku. Arek Kediri iku nek gak salah. Jangan remehkan mereka, ngitmu Samsung gaenane sapa? Sing nyambut gawe arek-arek. Bahkan arek-arek Indonesia itu bekerja di luar negeri tidak ada hubungannya sama studinya. Ya apa? Fakultas Usuluddin jago teknologi arek Indonesia. Padahal kuliah IAIN. Tapi jago teknologi. Arek Indonesia iku kok cuk ana apa-apa diutak-utek iso. Ngono wong Indonesia. Nggih ta mboten? Wong rabi gurung duwe bondo apa-apa wani diutak-utek dadi ya. Apa ae wis. Kita tuh bangsa yang diistimewakan oleh Allah, ojo percaya nek kon dikon minder. Jangan minder bahwa manajemen kita buruk iya. Bahwa pemerintah kita kacau iya. Tetapi manusia Indonesia adalah manusia yang potensinya paling lengkap dan paling tinggi seluruh dunia. Ikut temenan aku, temenan. Aku kepedok karena arek kabeh kepedok. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, sehancur-hancurnya Indonesia, kita yang paling siap untuk bangkit kembali. Asalkan syaratnya mek situ. Kita nunggu pemimpin sing syaratnya gak akeh, gak usah sinisian wasu, gak usah
Satrio Pinandito, gak usah Satrio Pinandito, gak usah sitok tok syaratnya sing malati. Ngono ae wis, gak angel-angel wis. Jagoane kaya apa, pinter kaya apa, saktine kaya apa, nek gak malati dietrek-etrek kon karo media sosial. Tapi nek kon malati ngomong titik kiter, ngomong titik petot, ngono nek malati. Jadi yang saya tunggu cuma satu itu tok. Kalau sudah ada perkenan untuk malati pada tingkat yang nasional dan pada jangka waktu yang secepat mungkin, sependek mungkin, maka Indonesia bangkit. Wes sistemnya gampang. Angger ono pawang nasional situ, sing malati langsung, wes beres masalah. Menteri macam-macam langsung, ngono, wes tak situ ikut tok wes. Pokoknya angger malati beres wes, ngono tok wes. Sopo sing paham malati di luar Indonesia? Ono sing paham malati? Ono sing paham malati di dunia? Gak ono sing duwe kata-kata ya mek sitok iku malati ku ya gak ono. Dan iku sitok iku tak cukup wis, gak usah sistem, gak usah apa. Sebab kok soal revisi akan terjadi dengan sendirinya nek ono pemimpin sing malati. Nek gak malati wis kan dietrek-etrek tok kan. Gak ono sing bener kok. Gak ono sing bener di Indonesia iku. Kabeh disalahno. Apa ae? Bener kaya apa disalahno? Mek mergo gak wani karo Gusti Allah karo Nabi Muhammad ngono tok ae. Upama wani didik ngono ya disalahno. Wong saiki wis ana wong nyalano ngaji kok. Itu haji umrah itu kalau bisa mbok dilarang. Karena kalau dihitung itu 1 tahun sekitar 40 triliun. Itu bisa untuk pembangunan ini lah. Itu duit mbahmu tak. Wong nyeleng-nyelengi dhewe kok. Gendeng wong-wong iki. Dan langitmu wong lunga kaji ngluwi rasane wong sugih kita mboten. Wis mari ngono ndek kene dodol bakso meneh gak masalah wis lunga kaji wis sugih sak sugi-sugi wong lunga kaji iku. Dibelane apa ae wis. Diapusi gak masalah kok lunga kaji. Semua keburukan yang dialami oleh jemaah haji itu difahami sebagai ujian untuk meningkatkan derajat. Lah ngono. Enak travel iku. Kok apusi kaya apa hajine ya sober was sholat, asobru was sholat yang gitu teman-teman sekalian. Jadi mari kita membangun masa depan tidak kesusu, tapi siap temenan menungsone mulai saiki. Dicecil pembangunan pendidikan anak-anak itu. Makanya di sini pun di lembaga Al Muhammadi dan di sekolah Padang Bulan juga sedang direncanakan semacam pesantren tidak rutin. Jadi arek-arek sing sekolah itu disantrikan semuanya dalam waktu 1 bulan sekali, ya 2 hari, tapi dengan pendidikan mendasar yang tidak ada di kurikulum manapun, yang sifatnya bukan qauliyah, bukan kognitif, sifatnya seperti yang kami bilang tadi, empiris. Jadi kita harus berlatih, kita harus mengalami, kita harus ainul yakin. Kalau selama ini sekolah kan hakul yakin, Pol, ya. Tapi kita harus bikin kurikulum dan pembelajaran yang sifatnya ainul yakin. Kon kudu ndelok temen gedang iku. Saiki arek-arek kutha iku roh wedhus dari buku, tapi gak tahu roh wedhus temenan. Dadi gak roh ambune. Lah ngono. Padahal sangat penting hidup itu roh ambune wedhus. Cek kon roh dapurmu iku janjane ya memek kaya wedhus. Ngono ya Mas ya. Mudah-mudahan ini semua bisa merubah sesuatu yang memang harus berubah di dalam pikiran dan hati kita semua. Anak-anak kita untuk tepat niat ya. Dan karena tidak tepat niat nanti pola berpikirnya menjadi berbeda karena tujuannya berbeda. Nah, kita sudah sampai kepada tingkat degradasi dan kehinaan yang luar biasa di bidang pendidikan. Sampai-sampai justru pejabat-pejabat tinggi pendidikan, para pendidik utama justru sesat pikirnya luar biasa. Itu podo karo nek diparalelkan meskipun bukan pendidikan kaya upamane sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kan ancaman neraka besar-besaran kepada MUI.
saiki sampean dodol bakso, aku MUI. Sampean tak parani utawa sampean marani kantorku, tak kongon setor sampel, terus tak selidiki, tak bawa ke laboratorium, beres halal, terus tak kayak surat apa? Sertifikasi halal. Terus sampean mulih label halal, terus sampean mulih sing sampean dol babi sing bakso sing CC karo sing sampean sampel nomang.